Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang mengenal bentuk aljabar. Pada slide pertama ini beliau nama Al-Khawarizmi, bisa disebut dengan bapak penemu aljabar ya, yang sedang kita bahas. Nah, langsung saja mengenal bentuk aljabar. Pengertian variabel, konstanta, koefisien, suku sejenis dan suku tak sejenis. Ini bentuk-bentuk aljabar. Nah, kita bahas pertama variabel. Variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga peubah. Variabel biasanya dilambangkan atau dinotasikan dengan huruf kecil dari A atau B, C sampai Z. Contoh, tulislah setiap kalimat berikut dengan menggunakan variabel sebagai pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Jumlah, contohnya satu ini ya, jumlah dua bilangan ganjil berurutan adalah 20. Nah, misalkan bilangan tersebut itu X, ya dimisalkan ya bilangan ganjilnya kita misalkan X. Dan X plus 2. Nah, maka berarti X ini pertama ditambah X2 adalah sama dengan 20. Nah, artinya variabel itu peubah ya, pengganti dari nilai yang belum diketahui. Ini untuk variabel dinotasikan dari A, B, C sampai Z. Lanjut. Kedua, konstanta. Nah, kita bahas konstanta. Suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak memuat variabel disebut konstanta. Contoh, tentukan konstanta pada bentuk aljabar berikut. Sini ada 2x kuadrat atau 2x pangkat 2 ditambah 3xy ditambah 7x min y dikurang 8. Contoh pertama ini, contoh keduanya 3 dikurang 4x kuadrat min x. Penyelesaian. Kita ingat konstanta adalah suku yang tidak memuat variabel, sehingga konstanta dari 2x kuadrat plus 3xy plus 7x min y min 8 adalah min 8. Nah, kita lihat di sini. Di sini min 8. Atau bisa juga konstanta itu hanya angka, ya, hanya angka sendiri dan tidak memuat suatu variabel. Sedangkan dari konstanta dari 3 min x kuadrat min x adalah 3. Nah, ini dia konstantanya berdiri sendiri, angkanya tanpa variabel. Lanjut. Sekarang kita bahas koefisien. Koefisien adalah faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar, atau bisa juga koefisien ini angka yang menempel pada variabel, angka yang menempel atau angka yang sebelum variabelnya. Contohnya di sini kalian lihat, ini ada gambarnya 2x plus 4. Nah, x ini variabel, huruf pengganti ya, dari A sampai Z, x kecil, ditambah ini 4 ini itu angka sendiri namanya konstanta ini ya. Sedangkan nah 2 ini dia koefisien atau angka yang nempel sama variabel di sini atau angka sebelum variabel. Dan contohnya di sini juga ada 6x plus 4y plus 5x min 7y plus 9. Tentukan koefisiennya. Koefisien pada suku di atas, lihat di sini sukunya. Dari variabel 6x adalah koefisien 6 karena ini dia angka yang nempel sama variabel yang di depannya. Terus 4y adalah 4, ini koefisiennya. Terus 5x adalah 5, ini koefisiennya, dan min 7y adalah min 7. Koefisien itu angka ya, ini ya. Faktor konstanta dari suatu suku pada bentuk aljabar atau disebut juga angka yang nempel sama variabel yang ada di depan variabel ini. Nah, lanjut. Suku. Nah, suku ini dibedakan menjadi dua. Ada suku sejenis dan suku tak sejenis. Nah, kita bahas pertama. Kita bahas suku sejenis atau suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang sama. Jadi variabelnya sama, terus juga pangkatnya juga sama dari variabel itu. Contohnya kita lihat di sini. Ada contohnya 5x dan min 2x. Nah, ini sama. Kita lihat di sini variabel x, di sini x sama ya variabelnya. Ini 5x, ini min 2x. Ini dia contoh suku sejenis.
Ada juga 3A pangkat kuadrat, 3A pangkat 2, dan 5 dan A pangkat 2. Di sini kita lihat variabelnya sama, A pangkat 2, A pangkat 2. Ini juga sejenis. Terus ini ada Y dan 4Y. Sama juga, yaitu variabelnya dan pangkatnya sama, Y dan 4Y. Di sini variabelnya Y, di sini Y, pangkatnya juga sama, 1 di sini 1. Dan ini suku sejenis. Lanjut, suku tak sejenis adalah suku yang memiliki variabel dan pangkat dari masing-masing variabel yang tidak sama. Nah, kalau tadi suku sejenis, sekarang suku tak sejenis. Kalau suku tak sejenis itu dia mempunyai variabel yang beda, ya. Terus pangkatnya juga beda atau tidak sama. Contohnya di sini kita ada 15C, 9B plus 7A. Maka suku tak sejenisnya 15C dan 7A. Ini beda ya, karena variabelnya beda. Nah, di sini C, di sini A. Terus juga bisa 9B dan 15C. Di sini variabelnya B, sedangkan di sini C. Atau bisa juga dengan yang ini nomor 2 contohnya. Bentuk 22X plus 12Y min 6X min 9Y. Maka suku tak sejenisnya 22X dan 12Y. Nah ini ya, karena apa? Karena variabelnya berbeda, di sini X, di sini Y. Terus yang ini min 6X dan min 9Y. Sama, ini juga tak sejenis karena variabel di sini juga berbeda, di sini X, di sini Y. Nah, itu untuk suku tak sejenis. Lanjut di sini. Nah, suku ada beberapa macam, di antara ada suku 1 adalah bentuk aljabar yang tidak dihubungkan oleh operasi jumlah atau selisih. Dia sendiri aja ya, bentuknya tunggal. Seperti contohnya 3X. Nah, ini suku 1. Terus ini 2A. Ini juga suku 1. Terus ini ada 2A kuadrat ya. Suku 1 sini min 4XY diberi sendiri sini. Ini juga suku 1. Tidak dihubungkan dengan tanda jumlah atau selisih. Nah, terus suku kedua atau suku 2 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh suatu operasi jumlah atau selisih. Ini ada 2 suku ya, atau suku 2. Dia tandanya itu ada penghubungnya. Jumlah atau selisih. Contohnya di sini 2X plus 3. Terus tanda operasi sini jumlah ya, sebagai penghubungnya. Terus ini A kuadrat min 4 juga sama, 2 suku 2. Terus ini juga 3X kuadrat min 4X, ini juga sama lagi, suku 2. Ada suku 2 itu cirinya ada 2 suku dan ditandai oleh suatu operasi jumlah atau selisih, ini suku 2. Terus suku 3 adalah bentuk aljabar yang dihubungkan oleh 2 operasi jumlah atau selisih. Contohnya di sini ada 2X kuadrat min X plus Y. Nah, di sini ada 3 suku, itu dihubungkan oleh 2 tanda operasi ya, oleh 2 operasi jumlah atau selisih. Di sini ada 2 operasinya, yaitu di sini kurang atau selisih, di sini tambah atau plus. Ini 2 tandanya yang menghubungkan. Terus contohnya 3X plus Y min XY. Ini juga sama, suku 3. Nah, di sini ada tanda selisihnya 2 biji, ya maaf, tanda operasinya yang dihubungkan yaitu tambah sama kurang. Nah, ini untuk suku 3. Nah, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku disebut suku banyak. Saya ulang lagi, bentuk aljabar yang mempunyai lebih dari 2 suku disebut suku banyak. Catatan, bentuk aljabar suku 2 disebut juga binom. Bentuk aljabar suku 3 disebut dengan trinom, sedangkan bentuk aljabar suku banyak disebut dengan polinom. Nah, sekian pembahasan kali ini tentang pengenalan suku-suku aljabar atau bentuk aljabar. Semoga bermanfaat. Kalau nanti kurang jelas bisa kalian tanyakan lagi ya. Nah, ini atau bisa dilihat ulang lagi. Terima kasih untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.